Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada ma'ahu ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yafqahu qawli wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibuku, para anggota pengajian dan jamaah sentuhan kolbu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa TVRI Sumatera Selatan dan Babel yang dirahmati oleh Allah, hadir bersama kita pada kesempatan ini di Masjid Al-Ikmal Palembang ini Bapak Sekcam, Ibu Lurah, tokoh-tokoh agama dan para pengurus masjid semuanya yang hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan di sore hari ini sehingga kita kembali bersua dan bertemu pada acara sentuhan kolbu pada sore hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajari kita cara hidup yang benar dan baik agar kita selamat dunia dan selamat di akhirat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa rahimakumullah, judul tausiah kita dalam kajian sentuhan kolbu pada sore hari ini adalah bertepatan dengan tahun baru Islam. Saya ingin memberikan judul tausiah ini adalah Kenapa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah? Kenapa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah? Bapak Ibu yang saya hormati, bicara tentang hijrah berarti adalah pindah. Begitu pentingnya semangat dan roh pindah dan hijrah Nabi kita ini, maka Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lain sepakat untuk perhitungan di dalam tahun Islam adalah dihitung mulai dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Yang pindah itu namanya Muhajirin, yang menyambut itu namanya adalah Ansor. Coba kita lihat, tidak pakai tahun lahirnya Nabi, tidak tahun meninggalnya Nabi, tidak tahun-tahun yang lain yang dipakai, tapi justru adalah sejarah hijrah. Begitu pentingnya hijrah di dalam Islam. Tapi sayangnya Bapak Ibu dan pemirsa rahimakumullah, sayang tahun hijrah ini justru tidak hafal nama-nama bulan di tahun hijrah. Apa mau kita tes di majelis ini kira-kira? Aku yakin hampir maksud gitu, hampir semua tidak hafal maksud gitu. Loh, sudah saya tes di beberapa masjid. Kalau tahun Masehi hafal dari Januari sampai Desember. Lucu ya, ini ada bulannya kelihatan tapi tidak hafal namanya. Kalau tahun Masehi itu ada namanya tapi tidak ada wujud bulannya. Coba nanti kita taruhan tanggal 15 Muharram itu gede bulannya, itu ada namanya bulan purnama. Betul? Tunjukkan dengan saya mana bulannya 15 Januari. Mungkin mohon maaf sambil bercanda saya bilang ibu-ibu yang punya bulannya mungkin. Tapi memang beginilah kondisi umat kita sekarang. Milik dewe lupa, punya orang dihafalin. Betul lah kira-kira? Nah, yang membetulkan ini mudah-mudahan sadar ya Allah. Amin. Coba kita tes. Januari, terus sampai situ aja kita tes. Muharram. Sudah. Memang hebat nih yang di majelis ini. Ini nampaknya ada bisikan dari panitia ini ya. Ini mungkin ujian nasionalnya bocor, soalnya ini bocorin. Alhamdulillah. Yang terakhir apa? Julqa'dah apa Julhijjah? Setelah Ramadan itu apa?
Setelah Muharram, hebat. Aku ngeri kalau ngasih di sini hadiah siapa yang hafal, habis pasti kantong aku. Kemarin di suatu masjid besar, saya bilang siapa yang hafal saya kasih 200.000. Alhamdulillah nak keluar duit aku itu. Karena rombongan jamaahnya itu agak teh botol. Sudah teler bodoh tolol. Nah hadirin dan hadirat rahimakumullah yang saya hormati, insya Allah peringatan hari ini kembali mengingatkan kita dengan sejarah dan semangat hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada yang lucu, kita juga orang Indonesia biasa memperingati tapi tidak menghayati, betul enggak? 17 Agustus, wah, sampai saking hebatnya ada hiburan rakyat. Iya, rakyat saking sibuknya berhibur itu sampai ada yang sempoyongan. Anak-anak berjoget malam-malam, bapak-bapak yang tua-tua, anak berjoget, emaknya berjoget, baknya berjoget. Inilah istilah kelompok ABG, anak bapak gilo-galo. Makanya Bapak Ibu para pemirsa rahimakumullah, sesungguhnya di saat kita bicara tentang ganti tahun, yang paling penting bagi kita adalah semangatnya dan mengingat evaluasi diri kita, betul enggak? Boleh sama-sama kita sebutkan, tahun berganti, kematian pun semakin menanti. Boleh sama-sama? 1, 2, 3. Saya persilakan kepada yang di atas 63 tahun. 1, 2, 3. Pak Ngubis pun gregetan langsung. Sama-sama. Tahun berganti, kematian pun semakin menanti. Kurang semangat, yang tidak semangat mudah-mudahan dapat giliran langsung itu. Ada bapak-bapak diam nian, ada dalam hati. Ngeri juga kalau junian kakek. Loh, 2 tahun yang lewat aku ceramah di satu masjid, jangan pulang sebelum ditutup dengan doa. Aku tak tanggung jawab. Ada bapak-bapak 65 tahun diam-diam balik. 2 hari aku ditelepon ketua masjidnya, Ustadz Asibuan, bapak yang diam balik-balik kemarin lah laju katanya. Kalau ada yang mau pulang duluan juga silakan juga di sini ya. Sama-sama. Tahun berganti, kematian pun semakin menanti. Berarti Bapak Ibuku, anak-anakku yang saya cintai, sebenarnya umur kita semakin bertambah, jarak kematian itu semakin dekat. Sebenarnya banyak terbalik, hura-hura peringatan tapi tidak ada manfaat. Itu yang saya katakan, tahun berganti peringatannya inian hebat tapi tidak dihayati dan dimaknai. Mudah-mudahan ya Allah Engkau berikan kami yang hadir dan yang menonton, mudah-mudahan acara ini, amin, menjadi orang-orang yang punya semangat dan insya Allah manfaat dari kegiatan dan pergantian tahun pada tahun ini, amin ya Rabbal. Saya ingin tanya, sudah berapa tahun kira-kira Nabi kita hijrah dari Mekah ke Madinah? Sudah berapa tahun? Sekitar 1433 tahun. Tahu dari mana itu? Dari tahun ini lah, ya enggak? Allahu Akbar. Enak sebenarnya jadi umat Nabi Muhammad itu. Semuanya logik, semuanya masuk akal, semuanya bisa dibuktikan. Tapi kita ini umatnya enggak karuan ini. Istilah saya, namanya baik, nama Nabi, akhlak cak labi-labi kadang-kadang. Aku pernah baca koran, namanya Muhammad Ali Yusuf Ibrahim. Maling kabel listrik budak itu. Dia tukang manjat, bininya tukang gulung. Astagfirullahaladzim. 3 nabi 1 sahabat, Muhammad Ali Yusuf Ibrahim. Astagfirullahaladzim. Nah hadirin dan hadirat rahimakumullah yang saya hormati, mari kita lihat jawaban dan alasan yang pertama. Paling tidak Al-Quran memberikan informasi dengan kita salah satu target dan tujuan kenapa Rasulullah SAW dihijrahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jawaban yang pertama adalah untuk menjaga, memelihara dan mempertahankan akidah. Bapak Ibu, saya ingin tanya, mahal akidah atau mahal duit?
Mahal iman atau mahal harta? Aku tunggu ya, jangan asal ngomong. Mahal akidah atau iman, atau kira-kira mahal jabatan? Mana lebih mahal, jabatan atau lebih mahal iman? Saya tes. Siapa yang kira-kira dikasih duit 1 triliun tapi kau kafir, siapa yang galak? Ada yang mau? Agak khawatir aku. Mungkin karena duitnya belum kupegang mungkin. Mungkin kalau duitnya sudah ada kucocol-cocol kan laju juga kukira. Banyak 1 triliun itu. Betul enggak? Aku deh belum tahu berapa nolnya. Baru nolnya aja apalagi megang duitnya. Pak Bu, mahal kira-kira duit 1 triliun atau akidah? Allahu Akbar. Berarti akidah itu mahal, iman itu Tapi coba lihat sekarang, gara-gara iman, gara-gara apa namanya itu, gara-gara jabatan, gara-gara duit, gara-gara harta, kadang-kadang iman juga terganggu. Hanya dengan mie goreng bisa pindah agama. Itu baru mie goreng, apalagi mie kuah tambah laju kukira. Nah, hadirin dan hadirat rahimakumullah, para pemirsa TVRI Sumatera Selatan dan Babel yang dirahmati oleh Allah, inilah sesungguhnya hebatnya iman. Karena iman memelihara iman dan mempertahankan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperuntukkannya nyawa dan apa yang dimilikinya. Saya tanya, kenapa Bapak Ibu datang ke masjid ini? Panggilan iman atau panggilan undangan? Yes, CGI-nya. Dari wajahnya baik kelihatan, sudahlah, oi. Innamal a'malu. Hati-hati. Karena iman, karena niat penting. Ini di awal-awal tahun Hijriah seperti ini kita muhasabah. Pak Bu, hati-hati. Kata Rasulullah, ada orang yang berjuang tapi masuk neraka. Ada yang berinfak tiap hari tapi masuk neraka di akhirat. Bu, ada yang baca Quran di dunia tapi masuk neraka di akhirat. Sudah tahu belum penyebabnya? Makanya ceramah sore ini. Sampai ada yang memprotes, ya Allah, aku kan waktu di dunia aku selalu berinfak, aku bersedekah, aku selalu memberi, ya Allah, kenapa saya ditakdirkan masuk neraka? Kata Allah, ya memang kau banyak memberi, kau seolah-olah kelihatan dermawan, tapi sesungguhnya kau memberi itu bukan karena aku, karena kau ingin dipuji oleh orang, dan itu sudah kau peroleh, maka kau tidak punya hak ganjaran dari saya. Allahu Akbar. Sedih tak kira-kira? Hati-hati, kelihatan gawe akhirat, tahu-taunya dapat dunia. Tapi ada yang gawe kelihatan gawe dunia, tapi untuk akhir. Yang satu bilang, ya Allah, aku selama di dunia, aku kan pernah berjuang di jalanmu, ya Allah, aku ikut berperang. Kata Allah, betul. Tapi kau dulu berperang dan kau berjuang itu bukan karena aku, karena kau ingin dapat gelar pejuang, biar kau dipuji orang, dan itu sudah kau peroleh. Kau tidak punya hak untuk memperoleh ganjaran dari saya. Waspadalah. Ada yang setiap hari baca Quran di dunia, tapi di akhirat masuk neraka, protes dengan Allah. Ya Allah, aku kan baca Quran terus dulu, saya baca Quran, kenapa saya masuk neraka? Kata Allah, betul, kau dulu baca Quran terus, tapi kau biar dibilang kori, biar dibilang bacaanmu hebat, ngetop. Coba lihat, kadang-kadang orang lebih senang piala daripada pahala. Betul? Lebih senang piala daripada pahala. Nah, hadirin dan hadirat rahimakumullah yang saya hormati, semangat hijrah ternyata adalah juga semangat keimanan untuk memelihara iman dan mempertahankan iman. Seandainya Nabi Muhammad SAW mau mengikuti apa yang diminta rombongan Abu Lahab dan Abu Jahal, enggak ada beliau diusir dan harus disiksa. Betul? Contoh-contoh, seandainya Nabi Muhammad mau diajak oleh Abu Lahab, kata Abu Lahab, Muhammad, kamu jangan lagi membawa ajaran baru,
Kamu cukup ikuti apa yang telah kami bawa ini dan kami sembah. Kalau Nabi Muhammad bilang na'am, kata urusan. Betul? Tapi apa jawaban Nabi Muhammad? La. Coba sama-sama. Apa arti la? Tidak. Muhammad, kalau kau berdakwah, kau bawa yang baru itu, biar kau dapat perempuan yang cantik. Kami cari perempuan yang paling cantik di Arab ini menjadi jodohmu. Itu buat kau. Kata Nabi Muhammad, la. Kalau kau berdakwah itu untuk mendapatkan status kedudukanmu, kami angkat kau jadi raja. Tidak ada keputusan kecuali keputusanmu. Apa jawabnya? Muhammad, kalau kau ingin jadi kaya dari kau ceramah dan dakwahmu itu, maka kami kumpulkan semua harta kami buat kamu. Tidak ada yang paling kaya di Mekah ini kecuali engkau. Jawabannya apa? Bapak ibuku, para pemirsa rahimakumullah, terkhusus untuk diri saya, jujur atau tidak jujur, sebenarnya inilah virus-virus iman. Cuma kembali ke lagu lama itulah, 5 ta: harta, tahta, wanita, Toyota, dan batu bata. Kita ulangi: harta, tahta, wanita, Toyota, batu bata. Betul enggak? Bapak, jujur. Inilah virus-virus iman, betul? Gara-gara harta, iman hilang. Gara-gara hak tahta, itu juga. Gara-gara wanita terkubur. Gara-gara mobil, maksud aku itu mobil, wakil mobil Toyota maksud aku itu. Siapa yang datang giur? Rumah sempit, ada tawaran, kau tinggal di rumah, sudah kusiapkan tipe 250. Berpikir 2 kali, 3 kali, al-laju. Akan kita lanjutkan setelah TVRI Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah sentuhan kolbu rahimakumullah. Kita lanjutkan. Roh dan semangat kenapa Rasulullah berhijrah adalah untuk memelihara dan mempertahankan akidah dan keimanan. Kita sudah sepakat tadi, tidak ada yang lebih mahal dalam hidup ini adalah iman. Betul? Makanya Bilal bin Rabah, di saat beliau disiksa, ditarik dengan kuda yang paling cepat larinya di padang Sahara yang tandus dan panas itu, tetap beliau berkata, Ahad, Ahad, Ahad. Boleh sama-sama? Wahid, Wahidus Samad, Allahu Ahad, La ilaha illallah, Allahu Ahad. Inilah yang tidak bisa sama Islam dengan orang yang bukan Islam. Mohon maaf saudara-saudaraku, para pemirsa di mana saja Anda berada, terkhusus para pemirsa TVRI Sumatera Selatan dan Bangka Belitung rahimakumullah. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, beliau tetap istiqomah. Allahu Ahad, Allahu Ahad, bahwa Allah itu wahid, tidak boleh sama dengan yang lain. Maka kalau ada orang mengatakan Islam sama dengan yang lain dalam konsep akidah, mohon maaf, tidak bisa sama. Betul? Inilah yang ditawarkan oleh rombongan Abu Lahab dan Abu Jahal. Muhammad, jangan saling ganggu. Besok kita pokoknya gantian aja nyembah Tuhan. Besok Tuhan kami, besoknya Tuhan kamu. Ternyata langsung lakum dinukum. Nggak bisa. Allahu Ahad. Dan gara-gara keimanan inilah, gara-gara akidah dan keyakinan inilah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat harus ada yang disiksa, ada yang diusir. Tapi karena kalimat inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus diusir, harus disiksa. Beliau harus hijrah ataupun dihijrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibuku yang saya hormati, tadi kita sudah bicara tentang virus-virus keimanan. Di antaranya adalah harta, tahta, wanita, Toyota, batu bata. Itu tambahan saya. Tapi kalau kita lihat sekarang, terus terang aja, jujur, sekitar itulah yang banyak mengganggu kita. Betul? Sampai kadang-kadang kejujuran terjual hanya karena sebuah harta. Saya pernah sambil bercanda, saya sendiri masih diuji. Bertemu dengan duit 2000.
Aku masih jujur, saya umumkan di depan halayak ramai. Tapi besoknya bertemu dengan duit 10.000, berubah pikiran aku. Kuinjak separuh duit itu. Sebulan habis itu aku bertemu dengan duit 20.000, kuinjak galau-galau ini duit itu. Itu saya yang sekarang jadi ustadz, apalagi yang tak jadi ustadz maksud aku. Jangan sok suci, oi. Allah tahu dengan kita. Betul? Banyak orang gara-gara demi mendapatkan jabatan, mohon maaf aja, sampai main dukun, minta dengan kayu, minta dengan orang gilo, cak mana lah kira-kira itu, sampai keyakinan dengan Allah itu sampai terkikis. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Untuk inilah Allah berfirman di akhir surah Al-Hujurat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Orang yang beriman adalah beriman dengan Allah dan Rasulnya dan tidak ada rasa ragu. Ragu enggak dengan Allah? Masih ragu enggak dengan Allah? Ada enggak Allah itu? Maha melihat enggak? Maha mendengar enggak? Ngomong baik. Kaget duit bapak tinggal laju. Yakin enggak kalau Allah itu maha kaya? Makanya kalau berdoa panggil dong Allah yang maha kaya. Ya Allah yang maha kaya, bagi-bagi dong untuk hambamu dikit. Pernah tidak berdoa seperti itu? Kamu berdoa selalu serius, cak marah-marah. Allahumma Rabbana hablana. Kata malaikat, cak maksa-maksa kau. Kata Allah, berdoa merengek dan menangis rasa takut itu lebih bagus. Betul? Sekali-kali bilang, ya Allah, kan Engkau yang memiliki langit, bumi dan isinya, kan semua minyak ini milikmu ya Allah, bagi-bagilah ya Allah, sebanyak-banyaknya ya Allah, cak 3 triliun aja lah ya Allah. Subhan. Ini kita minta selalu yang dikit, mendoakan orang pun begitu, mudah-mudahan murah rezekinya. Ya, murah berarti sapu lidi, sapu hijau, kantong asoy. Aku kalau ada orang doakan saya, Ustaz terima kasih Pak Ustaz, mudah-mudahan murah rezekinya. Mohon maaf aku ndak galak rezeki yang murah-murah, yang mahal-mahal baik. Setuju ndak? Pak terima kasih Pak, murah rezekinya Pak. Pas balik dapat kantong asoy mamang itu. Lanjut. Apa kata Allah? Yang beriman yang sebenarnya adalah beriman dengan Allah dan Rasulnya. Lam yartabu. Tidak pernah ragu. Ragu dengan Allah. Balik pengajian kalau masih ragu-ragu dengan Allah. Yakin dengan Allah enggak? Yakin Allah kuat membuat kita menjadikan kita jadi kaya dan miskin? Yakin kalau Allah bisa mengangkat derajat kita? Tak usah malu-malu, tak usah takut-takut. Maka belajar kita insya Allah yakin dan ikhlas. Ada yang bilang dengan saya, Ustadz, bagaimana saya mau berangkat umroh? Makan bayi saro. Wah, dalam hatiku, kau tidak percaya dengan Allah kau. Saya bilang orang yang tidak beriman dengan Allah baik yakin dengan rezeki, betul? Nah hadirin dan hadirat rahimakumullah, apa kata Allah? Lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah, dan mereka berjuang berjihad di jalan Allah dengan harta dan juga dengan nyawa mereka, siap mati untuk Allah. Kita lanjutkan. Billahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Orang yang beriman yang sebenarnya adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak pernah ragu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah bukan hanya dengan harta tapi dengan nyawanya. Lihat sekarang saudara-saudara kita di Palestina, apa yang dikorbankan? Nyawa. Bukan hanya harta, nyawa. Nyawa pun dikorbankan oleh para mereka mujahid tersebut. Sekarang saya tanya, apa yang sudah kita korbankan untuk Allah? Boleh sama-sama ikuti saya?
Madza kulna li rabbina. Sama-sama. Madza kulna li rabbina. Apa yang akan kita katakan dengan Rabb, dengan Tuhan kita? Apa yang akan kita sampaikan dengan Allah Tuhan kita? Kalau di saat Allah nanti bertanya dengan kita, apa yang kau lakukan untuk saya? Apa yang kau perjuangkan untuk saya? Inilah satu kalimat. Maka paling tidak keimanan itu resikonya bukan pengorbanan hanya harta, nyawa pun harus kita korbankan. Mana kira-kira Pak? Siap mati untuk Allah? Siap mati untuk Allah? Betul? Siapa sudah pernah di sini diusir oleh mertuanya dari rumahnya? Angkat tangan. Maksud saya, sudah tahu belum bagaimana sakitnya diusir? Hei Bapak, mohon maaf ini bukan bercanda ini. Sudah tahu belum bagaimana rasanya diusir? Hei Bapak, Ibu, sudah pernah? Belum? Belum hebat Bapak Ibu. Baru sok-sok hebat baik. Mohon maaf, lihat para sahabat, lihat Rasulullah, atau saudara-saudara kita yang sedang berjuang sekarang. Harta ditinggalkan, anak-anak ditinggalkan. Ada di antara sahabat yang berkata, saya tidak sempat lagi menutup pintu rumah saya, langsung berangkat. Ada yang berbicara, saya tidak sempat pamit dengan istri saya. Ada yang bilang, anak-anak saya sedang main-main, aku berangkat, tidak pernah lagi ngomong dengan anakku, aku berangkat langsung. Karena ini adalah perintah Allah. Mohon maaf, iman itu harus diuji Bapak Ibu. Apa kata Allah? Jangan kau mengira beriman tapi tidak diuji. Betul? Cuma ngomong-ngomong baik, kadang-kadang aku hebat, hebat, hebat. Tapi belum pernah diuji oleh Allah. Baru kita diminta sedekah saja, berat. Zakat 2,5%, ya berekenan, alangkah banyak 2,5 itu kalau pajak 1,5 baik ya Allah. Kata Allah, sudah kalau kau kalah, kau deh aku matikan. Sekarang saya tanya, siapa yang memberikan roh dengan kita? Hei, siapa yang memberikan nyawa? Siapa yang bisa ngambil nyawa? Ngapu pelit. Betul? Nah hadirin dan hadirat rahimakumullah yang saya hormati, mudah-mudahan roh dan semangat ini dapat kita ambil. Amin. Bicara tentang hijrah hari ini, tahun baru Islam, maka semangat untuk memelihara dan mempertahankan iman. Amin. Apa kata musuh-musuh Islam? Orang Islam itu tidak akan bisa kita ambil imannya. Orang Islam itu tidak akan bisa kita ambil imannya. Tapi yang paling penting kita remangkan imannya. Kita remangkan ajarannya. Sehingga mereka tidak tahu mana yang punya mereka, mana yang punya kita. Survei membuktikan. Sekarang apa yang terjadi? Orang Islam tidak tahu mana yang miliknya, mana punya milik orang lain. Betul? Ini mohon maaf, ini karena satu tahun baru ini kita harus evaluasi. Kita dewek kadang-kadang nggak tahu mana yang budaya kita, mana budaya orang lain. Saya tanya, akad nikah itu bagus enggak? Walimah itu bagus enggak? Sedekahan itu bagus enggak? Allahu Akbar. Tapi kadang-kadang kita campur baurkan. Sehingga mana yang ibadah, mana yang adat, mana yang syirik. Kita merasa justru amal akhirat tapi menjadi cuma amal dunia. Kita menganggap amal dunia tapi bisa jadi akhirat. Tergantung dengan niat dan caranya. Betul? Mau tahu acara kita kebiasaan? Acara yang pertama, walimat safar, walimatul urus. Pernikahan Fulan bin Fulan. Ini jangan tersinggung, ini ceramah umum. Yang tersinggung tidak apa-apa, besok datangi saya di rumah. Jangan lupa bawa passwordnya, kelengkeng atau pisang Ambon. Tahu sama suba, lemak-lemak jolas. Hadirin yang berbahagia, resepsi pernikahan Fulan bin Fulan segera dimulai. Iya, anggaplah aku pembawa acara. Acara yang pertama pembukaan, mari kita buka acara ini dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, meningkat acara yang kedua, kita dengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang dibaca Fulan bin Fulan. Sudah ngaji? Saudara hadirin, itulah bacaan Quran tadi yang dibacakan oleh Qori internasional kita. Mudah-mudahan mendapatkan pahala baik yang membaca dan mendengarkan. Acara yang ketiga, inilah dia tari-tarian. Ya.
Mohon maaf, kata pembawa acara, inilah penari-penari cilik kita. Padahal 18 tahun itu. Yang menari 18 tahun bukan cilik, calak. Sambil nari cici cing cing cang, cici cing cing cang. Iya. Itu namanya tari pameran bulu kelek namanya. Habis ngaji, habis ngaji langsung acara itu. Cici cici cing cang. Iya. Cici 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 cang. Maksudnya itu sudah bersih belum itu maksudnya itu. Kita lucu kan? Senyum dan ketawa kita kan? Hadirin yang berbahagia, melangkah ke acara berikutnya. Sambutan, sambutan. Kau lempar dari situ, ku sambut dari sini. Hadirin yang berbahagia, demikian sambutan-sambutan telah dilanjutkan. Dan sambutan terakhir tadi kita dengarkan dari mewakili tamu. Berikut ini kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Solihin Hasibuan. Ini pembawa acara. Saudara hadirin yang berbahagia, tanpa terasa kita 30 menit dengan Ustadz Solihin Hasibuan. Mudah-mudahan nasihat-nasihatnya dapat kita amalkan bersama-sama. Hadirin yang berbahagia, untuk kembali memberikan leher yang sudah tegang ini. Inilah dia. Muncul penyanyi yang tidak berbaju. Siapa yang tersiksa? Yang paling tersiksa ustadz-ustadz yang duduk di depan. Pulang dari ceramah sakit leher. Sampai balik ke rumah kata bininya, ngapa nyeruduk-nyeruduk bang? Tak baca dek, dilihat berdosa, tak dilihat mubazir katanya. Lucu kan? Lucu. Ini bukan ceramahnya yang lucu, yang kejadian itu, maksudnya itu. Betul lah Pak Haji? Masya Allah, habis ceramah muncul tadi penyanyi, habis galau apa yang diceramahkan Ustadz itu. Aku ndak heran juga sekarang ini. Memang kalau nyanyi semakin seronok sekarang semakin mahal bayarannya. Bener. Itu ku dengar Inul itu cuma nyanyi baik 80 jutaan itu. Cuma mutar-mutar baik 80 juta. Hei, sudah yang sang penonton ditunggingi, dibayar puluh yang nungging itu. Gilo gitu ini. Tapi kalau aku ngomong seperti kan banyak tersinggung, biarlah berarti masih sadar ruang itu. Kalau nggak sadar kita impus mereka itu. Mungkin itulah yang membuat Norman sampai keluar dari polisi. Loh, tak baca nyanyi main-main baik dibayar mahal. Ca iya, ca enda, ca mano, laju. Bener. Ayu Tinting, tahu Ayu Tinting? Kemarin budak itu sampai mamanya tak berangkat haji. Salah daftar. Ya alamat palsu waktu dia daftar itu kan. Loh waktu itu dia udah nanya-nanya kemana, nggak tahu jalan dia tuh kan, nggak tahu tempat daftar masih. Masuk akal? Yang nggak masuk akal itu akalmu yang tak masuk Bapak Ibu. Allahu Akbar. Acara yang terakhir, saudara para undangan yang berbahagia. Demikian hiburan telah kita lalui. Berikut ini, mari kita memohon kepada Allah. Mudah-mudahan kedua pengantin bahagia dunia akhirat. Malaikat lalari galau. Kita lanjutkan setelah hadirin dan hadirat rahimakumullah yang saya hormati. Yang kedua, karena waktu kita sudah yang terakhir, insya Allah kenapa Rasulullah dihijrahkan oleh Allah? Jawaban yang kedua adalah dalam rangka mempertahankan dan menyebarkan dakwah. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu siap jadi dai? Siap berdakwah? Siap mengajak orang ke jalan Allah? Istirahat di tempat, gerak. Bapak Ibu, ternyata setelah Rasulullah dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, itu dakwah semakin subur. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ini pelajaran kepada para dai, para pemasok kebajikan. Kadang-kadang kita di tempat kita diterima orang,
tapi bisa juga lebih subur di tempat lain. Betul? Kadang-kadang di keluarga enggak ditoleh, ngajak orang lain lebih diterima. Betul? Jadi jangan pernah kita kecil hati para pemirsa rahimakumullah. Mungkin di satu tempat kita tidak dihargai orang, mungkin di tempat lain yang lebih laris. Mungkin dakwah kita tidak terima di tempat sekeliling kita, tapi di tempat yang jauh bisa diterima. Coba lihat Rasul kita di Mekah, beliau sudah hampir 13 tahun berdakwah, itu paling-paling 100 orang. Makanya kalau Ustadz Hasibuan dan para dai lain enak kan, sekali datang 400, sekali datang ribuan yang hadir, baru datang sudah disiapkan mic, baru datang sudah dikasih makanan, kadang-kadang pulang dikasih lagi, kadang-kadang maksud gitu, kadang-kadang diusir, ada juga yang itu. Namanya dakwah, bisa dipuji, bisa dicaci, bisa dihormati, bisa juga disingkirkan. Dai, Bapak Ibu, harus siap berisiko. Apa risikonya tadi kata Allah? Bisa harta, bisa nyawa. Betul? Makanya sama-sama, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sama-sama, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Together, sama-sama. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Itu ikrar kita dengan Allah. Ya Allah, pagi sore aku bersamamu, hidup dan matimu adalah untukmu. Pasti saya akan dikumpulkan kembali kepadamu ya Allah. Kalau memang sudah harus mati, mati. Kalau masih hidup, hidup. Betul? Saya tanya lagi, siapa yang menghidupkan dan mematikan? Siapa yang insya Allah menurunkan air hujan dari langit? Siapa yang mengatur rezeki kita? Nah hadirin dan hadirat rahimakumullah yang saya hormati, inilah tugas Rasulullah, mengemban dakwah. Ternyata dakwah itu lebih subur dan lebih laris alhamdulillah di Madinah. Sampai lahirlah namanya Piagam Madinah. Satu rahasia Bapak Ibuku, mungkin yang belum tahu para pemirsa rahimakumullah, sebelum Rasul kita sampai ke Madinah, justru yang pertama kali diutus beliau adalah namanya Mus'ab bin Umair. Siapa namanya? Sampaikan dengan anak-anakku di rumah, inilah dai pertama kali di Madinah, anak orang yang paling kaya di Mekah. Kata Rasulullah, tidak ada orang yang paling ganteng di Mekah kecuali Mus'ab bin Umair. Tidak ada yang paling tampan anak remaja di Mekah kecuali Mus'ab bin Umair. Tidak ada orang tua yang paling kaya di Mekah kecuali bapaknya Mus'ab bin Umair. Tapi ditinggalkannya bapak dan ibunya dan orang tuanya. Dia bersama dengan saya untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian ditinggalkannya Mekah, dia berangkat hijrah ke Madinah. Beliau inilah yang menyebarkan Islam pertama kali di Madinah. Apa kata Rasulullah? Tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali dimasuki oleh Mus'ab bin Umair. Istilah orang sekarang, door to door. Maksudnya apa? Mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia supaya beriman kepada Rasulullah. Saya ingin mengatakan dengan anak-anakku para pemirsa yang mendengarkan tausiah ini, kalau sekarang atau dulu ada persepsi, ada pemikiran orang yang beragama itu cukup orang miskin saja. Tapi saya bangga alhamdulillah akhir-akhir ini 10 tahun terakhir ini di negeri yang tercinta ini, terima kasih ya Allah, segala puji bagimu, mulai kelihatan semarak beragama alhamdulillah. Biarpun semarak maksiat juga merajalela. Saya jujur, saya tanya, 10 tahun yang lewat susah ibu-ibuku mencari potongan jilbab, betul? Sekarang saking banyaknya potongan jilbabnya nggak jadi dibeli, tak kata duitnya. Dulu kami laki-laki ini potongan baju koko susah mencarinya. Sekarang beramburan. Di mana ada mall-mall pasti ada pojok-pojok busana muslim-muslimah, betul? Di Jakarta itu silakan masuk mall-mall yang besar itu, Allahu Akbar,
Lantai 1, 2, 3, busana muslim, busana muslimah semua. 15 tahun yang lewat sebelum reformasi, seolah-olah busana muslim itu hanya untuk anak pesantren dan ustazah. Sekarang orang-orang yang kaya pun alhamdulillah megang setir mobil yang bagus-bagus. Kapan dibukanya kacanya? Masya Allah, bau sorga. Iya. Yang tak berjilbab bau jengkol katanya. Sekarang lihat, anak-anak kedokteran yang biasa dianggap adalah fakultas yang keren, ndak malu berjilbab, betul? Lihat sekarang, alhamdulillah. Dulu susah kita mencari orang yang nyanyi yang bagus-bagus lagu-lagu Islam. Sekarang beramburan, mau hadro, nasyid, apa lagi? Mau gaya Mahir Zen atau Mahir Nian? Mau debu? Mau arang, pokoknya ada semua. Alhamdulillah. Orang barat pakai bahasa Inggris, orang barat pakai bahasa Arab. Bagus sekarang. Masya Allah. Lihat sekarang. Bank-bank syariah di mana-mana berbulan. Alhamdulillah. Maka ada yang meramalkan mungkin kebangkitan Islam itu akan dimulai dari Asia Tenggara. Dan itu adalah dari Indonesia. Amin. Saya ingin tanya, yang paling banyak orang Islamnya di mana? Yang paling banyak Islam di dunia mana? Yang paling banyak berangkat haji mana? Yang paling banyak umrohnya dari mana? Yang paling banyak belanjanya Mekah Madinah mana? Semoga Islam bangkit insya Allah dari Indonesia. Amin. Aku merinding, Bu. Baru kemarin ternyata kalau Islam bersatu dan muncul akidahnya ngeri. Apa kata Mursi melalui menterinya? Hei Yahudi, kau jangan macam-macam. Presiden Mesir sekarang bukan yang dulu Mubarak tahun itu, kira-kira begitu maksudnya itu. Hei, sekarang Muhammad Mursi ini bukan yang cak dulu. Jangan coba-coba mengganggu saudara-saudaraku di Palestina. Ngeri juga. Bahasa kita, kulantakkan kau, kutangani kau. Mikir juga kalau Mesir nangani dia kan. Kalau Islam bersatu ngeri. Maka tugas mereka sekarang adalah bagaimana membuat Islam jangan bersatu. Betul? Hei, para pengurus masjid, jangan gara-gara masalah kecil langsung ribut. Mau berdoa pakai suara, tak pakai suara, nak sama-sama, pokoknya sama-sama maklumilah. Ndak puas pakai suara, jangan bersuara. Ada yang bersuara, melok juga pakai suara, mah itu bah. Tunggu baik mana yang lebih kabul dua-duanya. Sama dengan orang mengucapkan salam pakai ta'ala atau tidak. Aku bilang mana baik, lajulah, jangan nak ribut. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kalau tidak mau pakai ta'ala kau jawab Waalaikumsalam warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Akor? Nak begoco, nak ribut, banyak urusan gitu ini. Betul tak? Makanya pemasok-pemasok kebaikan ke depan harus lebih sadar tasamuh, ta'awun, ada toleransi. Selama itu masih dalam tauhid, insya Allah boleh berbeda-beda dikit pemahaman dalam makna tidak masuk ke tauhid, tidak masalah. Bapak Ibuku yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, dua semangat ini mudah-mudahan semuanya kita punya semangat untuk berdakwah. Amin. Mengajak orang kepada kebaikan. Amin. Saya ingin tanya sebelum ditutup, seperti yang dilakukan oleh rombongan pengajian di sini dan Ibu Masito. Saya tanya, kalau kita tahu manisnya durian, ada durian yang manis, kira-kira kita makan dewek di balik pintu atau kita bagi dengan uang lain? Nah, bagus. Kalau kau makan dewek berarti kau GB. Getah. Sekarang saya tanya, enak enggak dengan Islam? Enak jadi orang Islam? Enak enggak sholat itu? Nikmat enggak baca Quran? Bagi dengan orang lain. Waktu membagi itu namanya lah mengajak, namanya itu. Mengajak itu namanya dakwah. Itulah yang dilakukan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi. Bu, tahu panas api? Api itu panas. Kau mau masukkan tangan kamu ke situ? Kalau ada orang mau masukkan tangannya ke situ, kau larang atau tidak? Panas tidak neraka itu? Mari kita sama-sama jaga saudara kita, anak-anak, suami istri kita. Kita tidak kuat untuk masuk ke dalam neraka itu, Bapak Ibuku. Tidak kuat kita. Kalau memang sayang dengan anak di rumah, larang dia supaya jangan ke situ. Ya Pak ya? Kalau bapak sayang dengan ibu di rumah, larang.
Jangan main-main di pinggir neraka, Bu. Ya. Ibu Romi juga saya ajak, dan semua yang menjadi dai-dai, yang punya kedudukan, semuanya kita yang punya kesempatan, ada Pak Sekcam, ada Ibu Lurah, kesempatan punya jabatan, lebih punya peluang untuk melarang dan menyuruh orang. Insya Allah itulah dai, itulah dakwah. Semoga insya Allah Allah memberikan nilai dan juga roh ini kepada kita semuanya. Pertama, terus punya semangat untuk memelihara dan mempertahankan akidah. Jangan main-main dengan keyakinan. Setuju? Yang kedua, semangat dakwah harus kita tumbuhkan. Kalau tidak ada lagi yang mengajak kebaikan, tidak ada mencegah dari kemungkaran, maka kata Allah, hakku adalah kuturunkan laknatku kepada mereka. Sudah siap belum Palembang banjir? Hei, sudah siap belum Palembang banjir? Apa kata Allah? Kalau aku marah dengan hamba-hambaku itu, mudah bagi saya. Tak usah jauh-jauh untuk Palembang. 2 hari 2 malam hujan, insya Allah rato dengan Ampera. Kemarin baru 6 jam. Betul? Bagaimana kalau 2 hari 2 malam? Subhanallah. Kebun karet 1000 hektar pernah di Siantar. Maghrib masih tegak begini. Pas subuh langsung sujud tanpa ruku. Rato galo-galo. Kecil bagi Allah. Betul? Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Kita dengarkan nanti sambutan-sambutan setelah ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya saya yang tidak dapat memilih kalimat-kalimat yang baik di depan Bapak Ibu kesemuanya. Insyaallah sentuhan kolbu kembali kita bertemu pada Jumat yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.